Halo, apa kabar Victorian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu tentunya ya. Kita nih udah 2 minggu belum tayang dan ini mohon maaf sebelumnya dengan waktu kita selama 2 minggu ini ada sangat crowded. Jadi baru kali ini kita melakukan tayang lagi. Eh, Kami berharap juga doa dari teman-teman untuk kita terus dan kami komitmen untuk terus eksis Victorian ini karena kami yakin niat baik ini kami ingin sebarkan ke semua teman-teman Victorian. Oke. Nah, kali ini kami mengundang tamu yang sekaligus ini sahabat saya sebenarnya, teman lama saya dari zaman kuliah juga. Oke, ini saya panggil Bro aja ya. Siap. Bro Anang. Siap. Bro Anang. Tepatnya Anang Fatoni. Oke. Oke, apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro Imam sehat. Sehat, Bro sehat. Imam ini ketua BEM saya waktu Lah, di dia FEUMM. ngomongin saya. Makanya sahabat mulai kuliah. Kuliah. Dan dari dulu kuliah selalu sekretaris sampai hari ini sekretaris terus ya? Alhamdulillah. Mungkin sudah digaris-garis Digaris-garis spesialis sana ya. sekretaris. Jadi Bro Anang ini sekretaris KONI Kota Malang ya? Siap. KONI ya Mas ya? Koni. Sekretaris KONI KONI Kota Malang. sekaligus juga nggak apa-apa kita cerita aja pengurus partai. Dan kebetulan sekretaris juga. Sekretaris juga. Sekretaris di Waduh. Kota Malang. Sekretaris Partai Demokrat. Siap. Ini kayaknya kita singgung-singgung dikit boleh ya? Nggak apa-apa lah. Ini kan walaupun konsumsinya anak muda kan memang segmennya kan untuk anak muda. Nah iya, ketuanya betul. sekarang kan muda nih sekarang. Betul, Ketua betul. yang siapa? AHY. AHY. Oke. Kok bajunya nggak biru ya? Kok hijau ini? Ini lambang baju mana nih? KONI apa? Tadi diundangnya atas nama Koni. Oh iya, Jadi iya. saya harus baju Koni. Ini Koninya ini, Oh, yang lambang nggak KONI kelihatan. ya. Oke. Siap. Sebelum kita bicara tarik ulur ya apa kabar KONI Malang? Terakhir ada kegiatan apa ya? Oke, sebelum aku cerita kegiatan Koni Kota Malang, sebelumnya saya ucapkan kepada Oh iya. seluruh pecinta Victorian Podcast selamat merayakan kemerdekaan RI ke-77 dengan tagline bangkit Apa ya? lebih Leb- bangkit lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Bangkit lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangkit lebih Nah, kuat. Ya. tekniknya Saya seperti juga lupa nih ke Victoria nih bahwa kita Oh, mengucapkan iya. selamat hari kemerdekaan Kemerdekaan buat kita Republik negara kita Indonesia. Saya juga pakai baju merah ini. Siap, 77. Garuda di dadaku. Siap. Jadi terakhir Koni Kota Malang kemarin kita ada multi event yaitu Pekan Olahraga Provinsi ke-7 Oke. yang diselenggarakan di 4 kabupaten di Jawa Timur. Di Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso. Oh. Ya. Dan alhamdulillah berkat doa dari masyarakat Kota Malang, iya. kita bisa memenuhi target menjadi kembali ke runner up Oh. yang sebelumnya kita berada di peringkat 4 di bawah Kediri dan Sidoarjo. Kali ini kita kembali ke runner up. Kongres, thank you. Ya. Kongres. Dan juga target dari wali kota kita bisa penuhi yaitu Yaitu? 70 emas. Oh. Peraknya terlampaui dari target 50 menjadi 67 Wow. dan perunggu menjadi 72 dari 50 Oh, keren. Iya, iya. perunggu yang ditargetkan oleh Pak Wali. Mm. Jadi sekali lagi saya Bonusnya ucapkan banyak ini berarti. terima kasih kepada masyarakat Ceklak, Kota Malang. ceklak. Ini yang kita saat ini masih Nunggu. ditunggu oleh pengurus cabur dan juga atlet-atlet Kota Malang. Bonus kita sudah siapkan, tetapi kita sesuai dengan anggaran yang kita siapkan di awal itu ternyata terlampaui sangat luar biasa. Maksudnya? Jadi kalau kemarin Oh iya kita anggaran hanya- disiapkan ya, anggarannya maaf. yang disiapkan tidak sebesar Sesuai dengan target kan, ternyata ini mencapai melebihi target. target. Ya, Oke, itu oke, yang oke. yang kita masih Dalam proses pengajuan berarti ya. betul.
Jadi seperti itu. Oke. Yang apa namanya olahraga unggulan biasanya di Malang apa? Kota Malang saat ini kita punya olahraga unggulan yakni renang. Oh, renang. Renang, atletik. Alhamdulillah kemarin renang bisa melampaui target juga. Dari rencana target yang mereka canangkan itu 5 medali emas, akhirnya mereka dapat 10 medali emas. Begitu juga dengan dance sport. Ya. Dance sport itu mencanangkan 10 medali emas tetapi mendapatkan 15 medali emas. Oh, keren. Ya alhamdulillah Kota Malang bangkit lebih cepat. Amin, amin, amin. Itu umur berapa rata-rata? Untuk Porprov dibatasi usia 21 tahun. Maksimum atas Atletnya atau bawah? maksimum atas. Oh, 21. minimum? Tidak ada minimum. Oh, tidak ada minimum. Ya. Berarti 14 15 bisa ya? Bisa. Oh, maksimum 21. Maksimum 21. Jadi Porprov itu kan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional. Atlet Jawa Timur, Oke. ya kan seperti itu. Jadi di Jawa Timur tingkat kota kita ada yang namanya mengirimkan atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi. Nanti dari talenta-talenta yang ada di memenangkan Pekan Olahraga Provinsi itu akan dikirim oleh Provinsi Jawa Timur untuk menjadi atlet PON. Atlet PON. Biasanya seperti itu. Berarti kan runner up tadi ya. Runner up. Sebelumnya juara berapa? Di peringkat 4 kita. Tahun 2019 kita di peringkat 4. Kota Malang. Piala Pemprov berapa tahun sekali? Porprov 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun ya, 2019. Tapi di 2015 pada saat Pak Dekarwo kemarin waktu menjadi gubernur itu sempat dirubah menjadi 4 tahun. Tapi itu hanya sekali saja. Oh. Dari 2015 ke 2019. Kemudian Bu Gubernur Kofifa mengembalikan ke acara 2 tahunan. Menjadi 2 tahunan. Yang sebelumnya itu harusnya kan 2021. Tapi karena pandemi dan sebagainya kita langsungkan di 2022. Iya. Dan yang biasa juara 1 favorit siapa? Kota mana? Juara umum biasanya sampai saat Surabaya. ini masih di Surabaya. Mulai Porprov 1 sampai Porprov 7 Surabaya. Saingan berarti Malang saingan Surabaya dan kota mana biasanya? Surabaya itu bukan saingan ya, karena anggaran untuk pembinaan dari kota Surabaya itu luar biasa. Ya, berdasarkan PAD mereka itu Kota Malang masih di bawah Surabaya lah. Di samping itu juga sumber daya manusia Surabaya itu punya kalau tidak salah 33 kecamatan. Sementara Kota Malang hanya berapa kecamatan? 5 kecamatan. Oh iya, ya wajar ya. Ya. Dengan kota-kota yang lain, contoh yang 3 besar. 3 besar Sidoarjo kemarin itu dengan 21 apa 23 kecamatan. Oh, gede ya. Lumayan. Saya juga baru tahu kalau Sidoarjo itu walaupun saya lahir di Sidoarjo ternyata Sidoarjo ternyata Sidoarjo banyak juga kecamatan dan SDM-nya Kota Malang juga hanya 5 kecamatan. 5 kecamatan. Dan PAD Sidoarjo juga tinggi. Dan alhamdulillah Malang bisa melebihi mereka ya. Ya Dengan PAD yang lebih rendah dari Sidoarjo, kecamatan lebih sedikit dari Sidoarjo juga. Bisa seperti itu. PAD Malang berapa kalau boleh tahu? Kalau tidak salah saya PAD Kota Malang Orang itu partai masih harus tahu di juga 2, sekian T. Apa nih? Malang. Kota Malang. Kota Malang. Berarti Sidoarjo di atas itu ya, dengan 21 kecamatan itu. otomatis. Di atas itulah. Sidoarjo kan juga ada sebagian daerahnya industri ya memang. Industri memang. Wah, berarti PAD-nya wajar dong tinggi dong. Sidoarjo kan penyangga Kota Surabaya. Oh iya bro. benar. Ya kan seperti itu. Iya. Jadi itu ya ke depan kepada teman-teman yang mungkin nanti menyaksikan podcast ini ya yang berminat menjadi olahragawan. Ya itu gimana prosesnya? Monggo nanti teman-teman bisa koordinasi dengan
klub-klub yang ada di sekitar tempat tinggal. Mhm. Nah, biasanya ada banyak klub-klub olahraga yang ada di sekitar Sekitar tempat tempat tinggal, tinggal oke. dari teman-teman. Nanti itu juga ada, kalau tidak sesuai, katakanlah ternyata ada klub gulat Oke. di sekitar tempat tinggal, tetapi ternyata teman-teman ini berminatnya di olahraga Orang yang lain bapaknya. atletik atau renang kayak gitu. Lah, ke klub aja minta tolong untuk bisa disambungkan ke KONI gitu. Nanti biar KONI nanti yang koordinasi dengan cabur-cabur. Hmm. Maksudnya ada talenta. Kantor yang- KONI-nya di mana? Kantor KONI kita berada di Stadion Gajayana pintu timur. Jadi Pintu kalau timur. kalau Dari MOG. jalannya itu Kalau kita jalan- keluar dari MOG, itu kan ya, ya kita keluar MOG, pintu keluar samping itu, ya. belok kiri, Belok kiri ya. terus pom bensin, belok kiri lagi Iya, sampai iya. stadion. Nah di sisi kiri itu Pojok kantor kiri KONI. itu ya. Jalan Oke, Tangkuban oke. Perahu nomor 2. Jalan Tangkuban Perahu nomor 2. Ya. Ini buat Victorian semua nih. Kalau yang orang tua atau anak muda, kalau orang tua pingin anaknya berprestasi, langsung saja ngubungin KONI yang di kota. Kalau yang di kabupaten juga silakan datang aja Ya, langsung, di nggak KONI- usah malu-malu. di KONI kabupaten tentunya. Tentu di KONI kabupaten. Saya bicara di yang untuk kota Malang, berarti ya langsung aja datang ke kantor kan ya. Siap. Langsung ngubungin orang pasti pengurus setempat pasti mengadvokasi ya, Ya. pasti mau bantu lah ya. Ya pastilah. Tinggal tergantung dia mau merasa di bidang mana. Cuman Ya. gini, masalahnya kadang nih quote and quote ya, kita nggak ini selentingan gitu ya. Tapi di level nasional saya nggak tahu di kayak kasus ya pelatnas bulu tangkis gitu. Ada like and dislike kan gitu. Yang terjadi di klub-klub setiap olahraga masih ada kejadian yang like dislike dari pelatihnya atau dari mana yang sebenarnya. Alhamdulillah pada saat persiapan Porprov kemarin kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Oke. Karena walaupun memang betul ada beberapa komplain dari Nah, orang itu. tua atlet, Nah. ternyata kita ya kebetulan juga yang disampaikan bro itu bulu tangkis. Saya dapat komplain dari orang tua salah satu atlet bulu tangkis bahwasanya pelatih mereka itu like and dislike. Yes. Ya, sempat pada suatu Tapi sudah dibahas nih, nggak apa-apa ya? Oh no problem, no problem. Pada saat ada kejuaraan kita ketemu nih orang tua atlet, pelatih, atlet itu sendiri. Oh, ada momen pertemuan itu ya? Ada momen Setiap, ketemu. Ada momen. Ya nggak tahu. oke. Pada saat itu ya mungkin Enggak, maksudnya Sudah setiap KONI menciptakan suasana setiap bidang olahraga ada pertemuannya. oh enggak. Pasti lah, enggak. secara periodik, enggak. Bukan seperti Kebetulan itu. aja pas Jadi ada. kebetulan aja pada saat momen itu kejuaraan yang diselenggarakan PBSI Malang, ketemu nih orang tua atlet, pelatih, dan ternyata memang dari pelatih menyampaikan kalau si atlet tidak disiplin. Dikonfirmasi langsung, ternyata memang seperti itu. Iya. Nah, Kadang itu. ada di sisi orang tua merasa anaknya mampu, tapi dia nggak Betul. pernah pantau kalau anaknya sebenarnya nggak disiplin dalam hal latihan. Betul, seperti Iya. itu. Atau karakternya yang kurang pas di mata pelatih sehingga itu loh yang penting Ya, juga ya. ya, Karena karena orang tua, iya. Kewenangan atlet itu ya kewenangan memilih talenta atlet itu kan ada di pelatih. Sebetulnya di Selama berdiskusi sama pelatih, karakter itu sebagai bagian dari pertimbangan nggak? Selain pasti, dia jago. Pasti. Karena dari KONI sendiri sebelum berangkat ke Porprov kemarin kita juga menyelenggarakan yang namanya karakter building. Iya. Kita tempa itu atlet-atlet di Dodikjur selama 3 hari. Kita tempa betul bagaimana, dan alhamdulillah hasilnya juga sesuai dengan Sesuai apa dengan yang kita harapkan. Dan akhirnya terbukti kan Akhirnya resultnya. terbukti Iya, kita dapat iya. jadi juara 2. Oke. Ada nggak cerita-cerita unik dari semua pemain yang menang, anak-anak adik-adik itu ya? Cerita unik yang seperti gimana ya? Menyedihkan mungkin, dia pernah curhat di KONI sendiri atau pernah KONI sendiri tahu dari mana mungkin? Dari semua. Kalau cerita
cerita itu ya pasti banyak ya. Banyak Ada ya. ya Yang cerita paling unik lah, paling sedih. lucu, cerita unik, cerita sedih. Kalau cerita sedih itu Orang Indonesia. mungkin Kita orang paling suka yang sedih-sedih nih. cerita sedih-sedih ya. Dikonsumsi. Yang mungkin Bro Anang langsung mencoba yang treatment langsung mungkin. Ada enggak kejadian yang gimana Koni sampai turun tangan langsung mengadvokasi? Mungkin ini yang kemarin di Porprov 7 kita sempat mengadvokasi sepak bola putra dan sepak bola putri juga futsal yang kebetulan kemarin itu kita diprotes oleh kabupaten lain terkait dengan mutasi atlet. Jadi diduga atlet kita itu berasal dari luar daerah. Oke. Akhirnya mereka komplain. Padahal sebetulnya kalau kita bicara Porprov itu kita bicaranya sudah ranah pertandingan. Legal formal administrasi itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan permasalahan administrasi itu sebetulnya sudah selesai. Sudah diverifikasi Karena di awal sepak bola, futsal itu juga mengikuti pra-Porprov. Jadi atlet-atlet yang pra-Porprov sudah bertanding, ketika Porprov mereka menang, kabupaten tersebut kalah, komplain. Oh iya. Ini yang mungkin Malah sudah terjadi pertandingan malah. sudah terjadi pertandingan dan kita sudah menang. Oh, dikomplain. Dikomplain. Dan panitianya sayangnya dari pihak panitia juga membuka ruang itu untuk komplain terkait administrasi. Dan akhirnya kita dikalahkan. Oh, dan memang terbukti memang. Memang Ya kalau kita bicara terbukti, kan kita sudah selesai administrasi nih. ya. Sudah selesai semua, sudah oke semua dari panitia. Kan sudah sah. Iya, kalau artinya ke panitia membuka ruang nih, kan di situ ada proses peradilan di situ kan. Masing mereka melihat dari dua sisi kan. Ya. Nah, itu gimana? Terbukti berarti Ya kembali kita serahkan kepada panitia ya, karena yang punya kewenangan untuk melaksanakan pertandingan dan sebagainya panitia. Artinya ya kita karena disalahkan, kita disalahkan karena menggunakan atlet luar daerah, ya akhirnya kita tidak melanjutkan. Akhirnya ya, sepak bola nggak dapat, nggak bisa melanjutkan pertandingan. Memang sih, saya mau nanya juga sih, Malang ini akan ada potensi seperti itu. Gini, maksud saya gini, karena kan Malang kan kebanyakan kota pelajar nih, banyak orang-orang dari luar yang kuliah sekolah di Malang. Betul. Iya enggak? Betul. Kenapa? Saya yakin di daerah yang lain pasti berpikir gini, Malang enak, banyak orang dari luar, kebetulan dia potensinya dari luar daerah, kebetulan pas sekolah di Malang dijadi ini. Dasarnya apa? Syarat utama sebenarnya untuk jadi atlet Malang ketika di Pemprov pasti kan harus KTP Malang kan? Betul. Nah itu orang yang tadi KTP-nya mana? Jadi urus dulu KTP nih. Malang. Oh KTP Malang. sudah diurusin Sudah disuratkan surat pindah dan sesuai regulasi dari panitia Porprov sebelumnya Koni Jatim bahwasanya atlet yang bisa bertanding pada Porprov 2022 itu sudah termutasi pada tahun 2019. Termutasi artinya KTP sudah terhitung KTP Malang dari 2019. Betul. Kalaupun dia pindah gitu. Betul. Kan. Bukan KTP yang baru diurusin 2021 pada saat menjelang. Nah, itu kan tidak Ya, boleh kan? itu nggak boleh. Nah, ini yang salahnya di mana berarti? Kalau boleh tahu pemahamannya teman-teman Koni ketika panitia menggugurkan pemain ini. Saya nggak bisa komen kalau itu. Kita ini sudah KTP-nya mutasi 2019 ya? Sudah 2019. Karena ada pihak-pihak yang mungkin dari kabupaten lain itu kali ya yang ini. Ya kan secara legal formal kan sudah benar tuh. Pasti Sudah ada. betul. Nggak mungkin dong. Pasti ada. Saya jadi penasaran ini. Sudah betul. Sudah betul semua. Administrasi kita sudah disahkan. Ya kenapa nggak banding teman-teman? Jadi Koni? gini. Untuk multi event hanya ada waktu sedikit. Sementara kalau kita banding mungkin waktunya untuk penelitian, penyelidikan dan sebagainya itu makan waktu. Sementara event-event yang kita lakukan kemarin itu besok bertanding, 2 hari lagi bertanding, ya kita serahkan langsung ke panitia
apakah mau dilanjut atau tidak, monggo. Tapi it's okay ya. Yang It's penting kan okay. target sudah. Ya, sudah. Ya, untungnya target Belum- sudah tercapai semua ya. Kalau pada saat Emas. itu ya belum lah. Kita Oh, kan belum, masih itu berjuang. belum, masih berjuang ya? Iya. Oh iya ya. Dan alhamdulillah target 70 medali emas kemarin juga ditutup oleh futsal putri. Oh ada futsal ya. Oh, ada futsal. Futsal sendiri, sepak bola sendiri. Sepak bola sendiri, futsal sendiri. Jadi seperti itu. Keren. Ya perjuangan Porprov kemarin kalau kita bicara ya luar biasa. Dinamika di cabur, dinamika di atlet, di kepanitiaan, fluktuatif. Emosinya luar biasa. Untuk anak yang dia belum bisa jago apa-apa nih, tapi dia mau berlatih. Tapi dia nggak tahu klub-klub itu belum ada di daerah kecamatannya. Tetap dia bisa datang ke KONI ya. Bisa. Tinggal Bisa minta silakan, rujukan. minta koordinasi ke KONI, nanti kita Arahkan arahkan kemana? kepada cabur terlebih dahulu ya, cabur karena yang tahu klub-klubnya itu Iya, iya. cabur. Biasanya gitu. Oke. Dan Nah, juga potensi dari si anak itu olahraganya apa. Nanti kalau dia potensinya renang, saya arahkan ke gulat kan ya salah. ya, cerita sedih itu apa, Bro? Yang itu tadi salah satu cerita Salah sedih satunya mungkin. itu ketika teman-teman sudah berjuang persiapan berbulan-bulan, ternyata kemudian dibatalin. sudah bertanding, menang, tapi karena administrasi yang dipermasalahkan, ya mereka tidak bisa melanjutkan pertandingan, ya itu sangat memukul sekali. Dari semua pemain atau olahragawan dan wati yang kira-kira yang mungkin Bro Anang tahu kisah sedih perjuangan dia nih, semua berjuang sih. Cuma dari betul-betul gigi berjuang dari nol, yang ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman Victorian. Ada nggak ya? Dia betul-betul up down perjuangannya dia, benar-benar berdarah-darah. Kalau yang itu Belum terlalu. lebih ke cabur ya. Iya, yang Ya, lebih ngerti ya. Yang lebih ngerti Koni cabur tahu, ya. iya. Kalau kita ini kan kita Iya, tahunya iya. cabur ya. Kalau atlet ini kan yang tahu klub sama cabur. Jadi seperti itu. Tapi kebiasaan kerja KONI biasanya gimana? Memantau setiap cabur olahraga. Supportnya seperti apa kalau boleh tahu KONI? Jadi sesuai dengan tupoksinya KONI. KONI itu kan pembinaan cabur Oke. di daerah setempat gitu. Kalau tingkatannya Kota Malang berarti KONI membina cabur yang berada di wilayah administratif Kota Malang. Jadi seperti itu. Nah, pembinaannya tentunya karena KONI juga menerima dana hibah, dan mereka dana hibah itu disalurkan ke cabur. Disalurkan cabur untuk pembinaan atlet. Jadi mulai kegiatan latihan, ada juga yang kejuaraan-kejuaraan, dan juga sarana prasarana yang berkaitan dengan pertandingan. Sementara kalau sarana olahraga yang katakanlah lapangan itu ranahnya Pemkot yang menyediakan. Ya berarti pasti tentunya tidak memuaskan ya KONI untuk membagi rata. Itu dirata atau berdasarkan kebutuhan, berdasarkan pengajuan? Berdasarkan Dana hibah pengajuan. itu dibagi ke masing-masing cabur. KONI Ya pengajuan lo ake-ake saat tapi ini kita punya kebijakan anggaran by program. Jadi teman-teman cabur yang tidak mempunyai program, tentunya ya buat apa mereka mengajukan, kan seperti itu. Jadi mereka yang punya program, mereka mengajukan proposal. Dari proposal itu kita telaah seberapa banyak yang bisa dibantu oleh KONI tadi, itu yang kita berikan. karena kan tidak semua kasih besar kepada setiap cabur kan, dia harus Dan mencoba kebutuhan cabur itu kan macam-macam. beraneka ragam, betul. Macam-macam. Jadi kita tidak bisa berikan bagi rata, pukul rata gitu, tidak mungkin lah. Karena cabur tim sepak bola katakanlah gitu, satu tim itu 11 orang yang main, belum cadangannya, belum pelatihnya, dibandingkan dengan itu kan untuk persiapan lomba ya.
KONI itu lebih support ke sana persiapan lomba. Untuk kalau persiapan untuk pembibitan ada tergantung program masing-masing cabur berarti ya. Oh betul betul. Jadi iya. kalau KONI itu untuk di multi event ya, multi event, kejuaraan. Lebih mempersiapkan ke sana. Betul. Jadi ke umpama Jadi cabur kalau untuk pembibitan dan ini sebetulnya ya itu ranahnya cabur. ranah cabur. Ranahnya Dan mereka harus cabur punya dan mereka program. punya klub. Kan Ada itu. Klub mereka punya itu yang program, berusaha. kemudian mereka ajukan ke KONI Betul. tadi. Seperti- Pengajuannya ada dua ya, persiapan untuk event sama pembibitan, Ada program Kalau pembinaan. kita bicaranya pembinaan ya, pembicaraan dan sarana prasarana Oke. ya, seperti itu. Banyak terjadi protes nggak dari cabur? Saya punya teman dulu mantan di kabupaten sih cabur. Kadang-kadang keluh nih, KONI gimana nggak fair gitu pembagiannya dana hibah. Kebetulan di kabupaten, tahu kan ya? Kebetulan kabupaten. Tapi kalau di Kota Malang, alhamdulillah selama saya jadi sekretaris belum pernah. Belum ada Dan jangan ada lah. jadi pertemuannya aman-aman aja ya, jarang rame ya. Karena, Ya, komplain. karena kebutuhan mereka, kebutuhan KONI itu Berarti kan bagus dan sifatnya kompak hanya ya? membantu, Bagus. membantu ya. Jadi kita dan Berarti itu tadi program anggaran by program sudah. Berarti suasananya Kalau lagi kompak. mereka nggak ada program ya, Artinya enggak, maksudnya suasana lagi kompak-kompak nih ya. alhamdulillah. seperti Alhamdulillah, itu. karena saya di Makanya- di daerah lain jujur aja, tau lah yang saya maksud nih siapa nih teman kita juga. Ya, sempat ngeluh juga Den KONI gitu. Ya, alhamdulillah kalau di Kota Malang seperti itu. Aman ya. Oke, good. Ya, ya doanya Ini aja. berkat Semoga terus. berkat Bro Anang nih yang Oh mimpin enggak ya. juga, enggak, bukan. Saya hanya sekretaris. Siapa ketua KONI sih? Ketua KONI-nya Pak Edi. Pak Edi. Edi Oke. Wahyono. Dulu orang Berkat partai beliau. kalau nggak sana beliau ya. Kadin. Orang Kadin. Kadin ya. Ketua Lebih Kadin. milih KONI ya. Lebih milih KONI. KONI itu Heeh. ya sebetulnya ini kita itu pengen cabur-cabur itu semua punya bapak asuh. Jadi kegiatan-kegiatan itu tidak hanya mengandalkan dari hibah Pemkot, KONI. Ya. ya kan? Ya, Dalam hal betul, ini melalui KONI. Kalau kita bicara dana hibah itu besar, memang besar, tetapi dibagi banyak cabur. KONI Kota Malang sekarang itu punya 48 cabur olahraga prestasi. Wow. 4 cabur fungsional. Satu lagi kemarin audensi untuk menjadi cabur audensi itu cabur barongsai. Baru lagi ini cabur barongsai. Ini masuk. Ya olahraga bareng saya. Ya itu. Kadang-kadang kita itu juga bingung juga ini cabur-cabur. Emang Pemprov yang lain ada? Pertanyaannya. Kalau mereka sudah audensi itu Berarti ada? biasanya sudah ada di pusat. Satu. Kalau memang pusat Indonesia ada, emang di luar negeri sana ada. Nah, Kan itu artinya PON itu kan Pemprov menyiapkan atlet untuk menyiapkan PON. betul. PON menyiapkan atlet untuk Olimpiade. Olimpiade dan Betul. seterusnya. Kan harus ada link and match di sana olahraganya. Betul. Makanya Kita ini kan siapin mereka kan ya. baru audensi. Kalau yang barongsai ya, yang barongsai baru audensi. Iya. Ya semoga aja dipertandingkan di Olimpiade Lah, nanti. iya, kan? Kita mempersiapkan di level kota, harus juga ada di level provinsi, Betul. provinsi harus ada di Indonesia. Seperti itu. Harus ada link dong. Makanya saya sampaikan tadi kita itu sempat ini juga ya. Olahraga itu ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi. Rekreasi Iya gitu. Ada olahraga entertain lah kayak gitu. Pernah ini kasus Atau olahraga budaya. Pergatsi, ini ada contoh pergatsi. Pergatsi itu persatuan Wushu. Gateball. Persatuan Gateball Indonesia. Gateball itu apa? Pergatsi. Salah satu nama olahraga. Gak tahu saya. Ya. Gateball. Apa Mungkin masyarakat banyak yang awam dengan Kayak gimana olahraganya? Olahraganya itu kombinasi antara polo dengan hoki. Oh, yang pakai kuda. Enggak pakai kuda. Mereka pakai stick. Oke. Pakai Enggak. stick, pakai bola, pakai lapangan. Polo itu kan kuda terus pakai stick kan? Betul. Polo kan di Ya. luar negeri ada. Ya. Terus? Ya, makanya. Ini itu nggak saya- pakai kuda, nggak hanya pakai stick kuda, doang. stick, bola, Bola, terus dimasukkan ke gawang kecil. lari di Ah, lapangan. jalan kaki. Karena lapangannya hanya seluas 15 kali 12 meter kalau nggak salah. Kayak lapangan sepak bola. Enggak, Futsal. enggak. Loh, Lebih kecil lagi. lebih kecil dari lapangan futsal. Mm-mm.
nggak pakai lari, jalan Main kaki. teko negara ndi? Pergatsi itu kalau nggak salah dari Jepang. Oh. Nah kemarin mereka itu sudah menjadi anggota KONI, karena KONI sebagai olahraga prestasi. Tetapi pada saat KORMI berlangsung, Kongres KORMI, mereka juga masuk. KORMI itu olahraga rekreasi, mereka juga masuk. Lah saya yang sebelumnya nggak tahu itu saya sampaikan, lo harus pilih salah satu, olahraga prestasi apa olahraga rekreasi. Lah ternyata setelah diberikan list kepada saya dan saya baca, beberapa cabur itu masuk di KONI dan juga masuk di KORMI. KORMI itu apa? Olahraga komite olahraga rekreasi. Oh. Nah, contoh nih Pordasi. Pordasi itu Persatuan Olahraga Berkuda. Berkuda itu di KONI ada, di KORMI juga ada. Jadi seperti Harus itu. memilih salah satunya. Dan ternyata tidak memilih salah satu, dua-duanya ikut. Deh. Dan itu itu. aturannya nggak boleh ya? Kalau sudah di rekreasi gitu maksudnya. Oh enggak. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Sepanjang itu juga ada di Bisa dua-duanya pertandingan. karena mereka juga mempertandingkan itu. Oke. Kalau kuda masih akal ya karena Ya. ada pertandingan. Kan ada juga olahraga yang hanya just rekreasi. Jadi atau beberapa cabur itu ada yang nomor pertandingannya nomor prestasi, ada yang nomor rekreatif. Saya mohon maaf ya Victorian, bagi kalau yang atlet ini bukannya bermaksud saya juga nggak tahu nih, tapi maksud saya tetap pemikiran saya adalah itu tadi, sorry bro, bahwa olahraga tadi bahwa ini memang prestasi atau dipertandingkan secara konteks regional, nasional dan internasional kah itu kan ya. Kalau hanya kita berhenti sampai di paling tidak di nasional saja, Olahraga, kalau kita bicara olahraga prestasi pastinya sampai level internasional. internasional mestinya logika saya itu sih. Dan ketika mereka sudah berada di KONI kota, tentunya mereka juga punya Artinya induk. maksud saya mestinya KONI juga punya, maaf ya, KONI juga punya gambaran standar, mesti punya standarisasi olahraga mana yang diadvokasi, yang dimana ini memang sudah menjadi pertandingan di internasional juga. Jadi gini, untuk anggota KONI itu, untuk menjadi anggota KONI nanti ada yang namanya rapat anggota tahunan. Kalau dulu itu namanya rapat anggota tahunan, kebetulan pada tahun 2020 sesuai ADART yang dirubah, itu keanggotaan itu kita florkan pada saat rapat kerja. Rapat anggota tahunan ganti rapat kerja ya biasanya. Ketika anggota KONI semua menerima, ya sudah kita terima. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak punya hak untuk menolak. Oke. Kalau teman-teman anggota yang lain menerima, ya kita terima. Tapi Dan saran kita saya sih, bina. tapi saran saya kita harus buat standarisasi karena yang dibina ini kan untuk multi event. Ini semuanya juga multi event. Semua dipertandingkan pada saat-saat. Jadi contoh juga kalau kita bicara olahraga, e-sport, olahraganya anak muda ini, e-sport. Di mana sih kalau kita bicara di mana letak olahraganya e-sport itu? Saya juga bingung, sorry. Oh ini, E-sport itu game. oh iya. Ya kan? Jadi kita bicara sportivitasnya aja akhirnya. Oh, iya. Kalau kita bicara olahraga Ya saya sempat tanya sih, konvensional, ya olahraga itu ya harus mengeluarkan keringat, gitu ya kan. Kita kan? pola pikir yang lama nih. Ya pola pikir Bram. Catur juga nggak mengeluarkan keringat, tetapi memeras otak, kan gitu. Iya. Tapi nggak sampai keluar keringat, dan itu masih olahraga prestasi dan dipertandingkan sampai level internasional. Iya internasional. Bridge, Ya main kartu, nah itu juga olahraga. olahraganya di mana? Kalau banting kartu aja ya semua orang Iya ya. Kata olahraga. olahraga. Ya mungkin dengan olah otak itu bagian dari olahraga. Oh, ya, Otak adalah bagian dari raga ya. Raga ya. Memainkan jemari juga bagian dari raga. Memainkan jemari, ya. Mainkan kartu. Jadi Iya, seperti iya, itu iya, banyak iya. kompleks kalau kita bicara olahraga. Luar biasa banyak. Iya, saya juga banyak istilah-istilah olahraga jujur aja masih sudah banyak nggak ngikutin. Oke.
Jadi gitu ternyata kompleksitas problem yang ada di KONI ya. Betul. Yang penting support aja begitu KONI. Supportnya. Ya menjelang terakhir nih, kok bisa jadi KONI ya apa ceritanya? Gak usah diceritain itu. Aku udah tahu mancing aja sih sebenarnya. Gitu ya. Berarti nggak perlu saya jawab dia. Kalau mau cerita silakan, kalau Cerita sedikit aja ya. Iya, iya, KONI ya, kalau saya dasarnya memang senang olahraga. Oke. Walaupun tidak menjadi atlet, Oke. ya kan, tidak menjadi atlet. Dan di KONI itu kan sebuah wadah organisasi olahraga. Ditunjuk ya di KONI itu kan. Bukan Itu pengurus. ditunjuk sih, diajak. Diajak. Atas rekomendasi seseorang beliau itu ya. Diajak, saya kebetulan diajak. Nggak ada rekomendasi. Saya diajak. Iya. Alhamdulillah teman-teman di kepengurusan cocok. Ya, sampai sekarang saya masih dipercaya sebagai sekretaris di KONI. Dan bro lihat sampai so far ini pengurusnya kompak ya. Alhamdulillah seperti itu. Doakan sampai. Ya saya yakin lah bro bisa lah membuat kompak lah. Kita Amin, pengalaman amin. banyak kemarin dulu zaman kuliah ya. Siap. Bro bisa mengantar. Inilah pentingnya buat anak adik-adik nih. Pentingnya berorganisasi, pentingnya kita mengeksplor sendiri dari sejak dini itu kan ada manfaatnya juga sebenarnya. Ya. Ya kalau kita bicara organisasi, ya semua kehidupan kita itu kan tidak lepas dari organisasi. Iya sih. Bahkan di masyarakat juga kita harus Rumah tangga, organisasi seperti kecil. itu, rumah tangga juga seperti itu. Kita diwajibkan untuk bisa mengelola tersebut. Ya kan? Makanya kalau skalanya kita perbesar lah, jadi seperti itu aja lah. Apa filosofi hidup, bro? Kita lama kenal tapi saya lama belum kenal, belum tahu nih Apa ya filosofi. filosofi hidupnya? Hah? Banyak zaman yang saya kenal bro, banyakan bacaan salawat ini itu ya. Belum mulai baca dari yang paling kanan sampai paling kiri. Balik lagi ke kanan. Ke tengah ya. Che Guevara, Karl Marx, Tan Malaka, buku-bukunya itu. Yang paling kanan jamaah Salawat Wahidiyah. salawat. Ya Pak bro. Jalani hidup apa adanya. Tetap fokus. Sekali-sekali lihat spion enggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itu aja. Proses hidup bro selama ini di titik sampai detik ini berarti itu kata-kata yang dipakai. Ya. Karena hidup ini fluktuatif. Tidak selamanya kita berada di atas, tidak selamanya kita berada di bawah. Jadi ada kalanya kita di tengah. Seperti teman kita yang satunya. Adik kita apa teman? Adik ya. Adik ya. Ya, Jadi filosofinya semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ya. Kalau kita tidak mau berada di posisi pohon itu, ya jadilah rumput. Anginnya sepoi-sepoi. Itu. Iya. Ya kalau nggak pingin di pohon ya jadi rumput aja sekalian nih. Anginnya sepoi-sepoi. Cobaannya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya senang ya. Saya jujur ini sebelum saya mau mengakhiri, saya senang saya bisa kenal sama sekretaris KONI, teman saya. Itulah manfaat kami berorganisasi. Tapi tepatnya bukan hanya berorganisasi, bermanfaatnya terhadap dari sejak muda kita banyak bergaul ya mungkin ya. Organisasi kan kita jadi bergaul. Jadi saya tidak menjasanya di organisasi, apapun organisasinya, apapun komunitasnya, kalau kita terus berteman banyak orang, nah ketika semakin kita berumur, kita akan mendapati teman-teman kita yang sudah sukses di segala bidang. Gitu. Saya punya Bro Anang dulu kemarin, Prof Ulum ya. Prof Ulum ya. Sekarang sudah Maji yang bagian apa namanya sekarang media officer Arema. Walaupun Bro Darmaji itu di bidang olahraga. Biar dengar nih. Di bidang olahraga profesional. Kalau KONI kan amatir. Oh iya. KONI lebih ke amatir ya. Oh iya. Berarti KONI bukan bagian tanggung jawabnya KONI. Arema bukan tanggung jawabnya KONI. Kan ya. Kalau yang ini junior, bukan. Tanggung jawab. Bukan. Bukan ya, profesional sudah ya. Mereka itu klub profesional semua di bawah naungan satu klub. Oke.
manajemennya sama. Heeh. Ya, gitu. Ya ini teman-teman kita. Oh, iya. Ada juga yang anggota dewan. Siap. Oh iya, terakhir nih partainya apa? Demokrat masih aktif jalan? Alhamdulillah sampai saat ini, mulai berdiri sampai saat ini saya masih Demokrat. Dan alhamdulillah Lagi rame kan Partai Demokrat Malang nih. mulai Juli kemarin saya diamanai sebagai sekretaris Kota Malang. Alhamdulillah. Oh, suratnya sudah turun nih. Oh sudah. Kan bergejolak sebelum Juli kan? Saya Oh, tahu iya. juga tuh. Ya 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 ya. Eh, Ini sudah final. teman saya juga tuh, abang saya juga itu. Oh gitu ya. Ya, Yang bergejolak. semuanya itu kawan. Situ. Tapi aman sekarang Demokratnya. Alhamdulillah. Gimana Kota Malang persiapannya? Secara nasional kan Demokrat lagi sedang banyak cukup disorotin netizen nih. Lagi seksi aja. Seksi lah Demokrat nih. Makanya jadi sorotan itu kan karena seksi. Bapaknya nggak hadir 17-an Agustus kemarin aja dibilang netizen. Kalau saya pribadi walaupun jujur ya saya tidak sepihak, saya juga tidak terlalu Demokrat tapi kita objektif lah. Orang memang lagi diundang kan di Malaysia sono. Dan Mas Ketum sendiri kemarin kan dalam kondisi kurang sehat. Ya. Tapi beliaunya juga mengikuti dari rumah. Ya lagi sebelum-sebelumnya SBY juga hadir kan di Ya karena kemarin kan juga lagi di Singapura kalau nggak salah. Malaysia apa Singapura gitu. Ini efeknya media sosial ya, orang yang sorry saya harus bilang aja, saya berani aja bilang kayak gini nih. Orang yang masih pemikirannya masih sempit aja tapi dia sudah bisa bersuara karena media sosial. Jadi kelihatannya kayak gini padahal kalau kita yang tahu benar kita berkonflik silakan ya. Saya juga tidak terlalu dengan Demokrat tapi dalam ini kita bisa berpikir rasional lah, orang memang lagi diundang di Malaysia. Berarti apa hubungannya juga. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu ya. Seperti itu ya. Orang yang masih partisipasi rasional politiknya masih, maaf nih saya harus bilang masih rendah pun mereka sudah didengar dengan mudah kita mengetik. Iya, hati-hati menggunakan jempol sekarang. Jadi itu, kalau dulu jempol itu selalu untuk yang enak-enak, kalau sekarang buat yang nggak enak. Wali kota sekarang kan orang Malang Demokrat ya. Siap. Dari Setiaji. Pak Selamat Setiaji. sore Pak Setiaji. Kamu mudah-mudahan mau dinonton nih. Saya share, tolong dong di-share ke Pak siap, Setiaji, siap. kita dikenalin juga lah. Kan yang menghantarkan dulu menjadi calon wali kota. Calon wakil ya awalnya. Wali kota. Calon wali kota ya. Wali kota. Yang ke Jakarta waktu itu. Oh iya. Saya lihat statusnya waktu dari Bandara Malang nih. Itu wali atau pas wakil? Wali ya. Yang dapat Mencalonkan minta sebagai surat wali sakti ya. kota, minta surat rekomendasi. Rekomendasi. Ini periode yang satu. Ini masih periode Periode pertama. pertama. Next kapan pemilu lagi? Pemilu wali kota, tahun 2024. Oh, Serentak. barengan sama serentak itu ya. Di bulan Oktober kalau nggak salah. Maju lagi pastinya. Ya tentulah. Tentu ya. Bapaknya ya harus maju lagi lah. Apalagi ini dari KONI olahraga lagi bangkit juga nih. Pencapaian target ini salah satu prestasi wali kota. Ya kan? olahraga itu jangan dihubungkan dengan politik. Artinya salah satu prestasi Pak Wali. Betul. Konteks Pak Wali maksud saya. Bagaimana melakukan pembinaan kan? Sebetulnya banyak. Kalau kita bicara prestasi dari yang sudah ditorehkan oleh Pak Setiaji ya. Ini selaku jubirnya. Saya selaku anggota kader Partai Demokrat ini. Kader Ini Partai Demokrat. Mas Bro Sudarmaji nih Iya, guyu nih pasti kalau dengerin ketawa ini. itu. Ya, kalau kita bicara jembatan Gedung Kandang itu juga berhasil diselesaikan. Apa tuh? Oh, jembatan Gedung Jembatan Kandang. Gedung Kandang. Jalanan juga yang dulu sempat viral, Jurji dan sebagainya itu. Nah, aku mumpung ya, jujur mumpung nih sekretaris Partai Demokrat di mana ketua Demokrat Malang adalah Pak Sutiaji. Itu ya kan? Bukan. PJS apa? Kemarin PLT-nya Pak Sutiaji. Oh, Sutiaji, sekarang. Kalau sekarang Pak Haji Imron. Oh, Pak Haji Imron. Yang ketua Partai Demokrat. DPRD, anggota DPRD. Anggota DPRD. Pak Sutiaji sebagai apa sekarang? Sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Oke, ditempatkan. Oke, wajar. Enggak, ini jembatan yang di Telogomas itu jembatan apa ya? Jembatan apa namanya itu ya? Jembatan Telogo Wulung. Itu nama titik macet enggak sih? Tunggul Mas, jembatan Tunggul Mas. Tunggul gitu ya. Bukan nama titik macet enggak sih? Itu Yang dari Telogomas loh ke arah
ke arah Itu tujuan awalnya kan dibuat untuk mengurangi kemacetan. betul, mengurai Ya, kemacetan. ya, Jadi macet semoga- baru itu. Semoga bisa mengurai kemacetan lah di Dinoyo kan seperti itu. Kalau dari Dinoyo kita ke arah ke arah Landung Sari, pas di jembatan itu ada yang berhenti untuk belok ke jembatan. Mm-mm. Sehingga menimbulkan kemacetan kalau kita dari Dinoyo. Yang Oh, iya ada lampu merah ya. udah lampu merah. Ya lampu merah itu nunggunya akhirnya yang mau lurus itu susah tuh, nggak? Susah untuk jadi nimbul macet tuh. Udah lama nggak lewat jalur barat ini. Saya Coba lewat- nanti Jadi menurut saya sih arah kebijakannya itu kan untuk mengurai kemacetan di mestinya Dinoyo. kalau mau ke jembatan dia muter dari mendingan dilurusin aja semua dulu, baru di Landung Sari diputarin tuh. Oh iya iya. Diputarin di Landung Sari aja. Kalau mau ke jembatan. Bisa ditampung ini. Nanti disampaikan ke Pak Siti Haji. Kebetulan kan lebih dekat kan Di sub, sama Pak di Surti sub. Haji. Di Ranahnya sub. di sub Nah, itu ya. kalau nggak salah, mungkin lah ya. Ini versi saya Bukan ranahnya Partai Demokrat kan. bukan. Siapa tahu dibisikin lah. Siap nanti kita Kayak- sampaikan. Karena saya juga nggak tahu ya. Saya selama peresmian itu belum pernah saya lewat jembatan situ. Oke. Katanya di sebelum terminal Landung Sari ya. Hmm. Ya kayak perlu ngundang-undang kalau ada problem Kota Malang kita bisa ngundang beliau biar jadi bisikan. Dulu Deddy Kobuser, ya sekatin aja apa problem negara kadang-kadang ngomong Deddy karena linknya jelas tuh loh, langsung tuh didengar tuh. Gitu ya. Kayak case-nya yang terbaru sekarang ini gimana tuh? Iya, siap. Pak Mahfud datang. Ya. Kita pingin jadi podcast kayak gitu ke depannya. Siap. Minimal di Kota Malang lah. Ada kegiatan apa kita ngundang beliaunya gitu. Oh ya nanti saya. Ngundang orang-orang yang terkait lah ya maksud saya. Oh gitu. Kalau bisa sih dari Bro Anang bisa mengadvokasi dari Disub ya, dari partai atau apa kita bisa berdiskusi di sini, teman-teman Victorian bisa tahu lah. Karena bagi kami sih Victorian ini kan bagi pemenang nih, pemenang segala bidang, segala hal bisa memberikan inspirasi. Yes. Siap. Sesuai namanya ya. Sesuai namanya. Victorian. Pemenang. Pemenang. Oke. Oh ya, kalau atlet atau kapan bisa diundang dong? Bisa dihadirkan juga Boleh silakan. kisah Nanti. ya berdarah-darahnya yang dari beberapa cabur mungkin siapa yang Tentunya atlet yang persiapan untuk mendapatkan prestasi itu juga ya gitu boleh dong. siap. Bisa Nanti kita saya ditawarkan. rekomendasikan Oke, atlet mana aja yang bisa diajak podcast. Siap. Ya. Siap. Oke. Thank you Bro Gitu. Anang. Siap. Sukses. Sama-sama bro. Sukses selalu buat Bro Anang, sehat Terima selalu. kasih banyak. Salam keluarga. Salam kepada semua pemirsa ya. Ya, Banyaknya. Victorian. Victorian, kepada Victorian. Sehat selalu di manapun berada. Siap. Thank you, Gitu. thank you. Oke, Victorian semuanya. Sekali lagi sehat selalu, sukses luar biasa bagi teman-teman Victorian. Sampai jumpa lagi. Thank you all.